Hai semuanya, balik lagi di channel Daebeta, channel yang akan membahas terkait budidaya ikan cupang. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dan like setiap video kami di YouTube Daebeta. Update video akan tayang setiap hari Rabu dan Minggu jam 10 pagi. Kita belajar bersama di channel Daebeta. Semoga kita bisa bersama-sama sukses menjadi breeder dan seller ikan cupang. Oke semuanya, ketemu lagi di channel Daebeta. Nah, di video kali ini kita ada sedikit share ilmu ke kalian semua, pakan untuk burayak-burayak yang baru menetas nih. Nah, ada mungkin pertanyaan dari kalian semua itu, pakan yang bagus untuk burayak agar aman, jadi agar pakan itu masuk ke perut burayak itu gimana? Karena kan kalau misalnya kita dikasih burayak itu yang apalagi yang baru menetas itu dikasih dengan kutir itu terlalu besar. Adapun kutir yang kecil tapi mungkin untuk burayak yang baru menetas itu bukaan mulutnya tidak cukup. Nah, di sini kita akan share pakan yang bagus untuk burayak yang baru menetas adalah Artemia. Nah, Artemia itu kan ada yang ditetaskan, ada yang sudah jadi. Cuman kalau rekomendasi kita Artemia yang baru ditetaskan, yang bisa ditetaskan sendiri. Jadi Artemia itu masih hidup gitu. Nah, bahan-bahan yang kita perlukan terutama di sini ada telur Artemia ya, telur Artemia. Kalian bisa beli di online shop, bisa juga di toko ikan. Yang kedua itu ada garam. Kalau di sini kita pakainya itu garam krosok. Kita juga pernah pakai garam dapur, itu masih tetap bisa, cuman kualitasnya tidak sebagus seperti garam krosok. Yang ketiga itu kita ada alat tetasnya. Nah, di sini kita biasa buat sendiri ya. Adapun dijual di toko online, tapi biasanya dibuat sendiri tuh kita bisa juga sih. Jadi gak usah repot-repot untuk beli. Jadi kita buat sendiri saja pakai alat bekas. Selanjutnya itu ada aerator ya. Nah, di sini aerator kita gunakan juga. Bebas aeratornya mau apa saja, tapi di sini kita pakai aerator yang satu sumbu ya, yang aeratornya. Ada banyak aerator jenisnya itu. Nah, pertama-tama kalian bisa isi dulu tempat tetas Artemianya itu dengan air. Tapi jangan lupa kalian tutup dulu. Nah, di sini kita ada pengatur airnya ya. Seperti kerannya di sini tuh, seperti keran infus lah. Tapi biasanya juga di toko ikan juga banyak yang seperti itu. Jadi kita isi dulu tempat tetasnya, jangan terlalu banyak, cukup setengahnya saja. Itu juga menyesuaikan dengan kondisi burayak kalian ya, seberapa banyak. Ada tips juga untuk kalian kalau misalnya pemberian burayak itu bertahap ya. Kalau misalnya yang baru menetas itu lebih baik kalian memberinya sedikit demi sedikit, jangan terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak nanti Arteminya tidak termakan. Kalau tidak termakan nanti mencemari airnya, otomatis Artemia ikan burayaknya jadi mati semuanya. Nah, selanjutnya ditambah dengan garam krosok. Kalau di sini saya cukup dengan 1 sendok makan. Saya juga pernah coba 2 sendok, 3 sendok, memang tetap menetas. Tapi dengan 1 sendok pun mereka akan menetas juga. Jadi untuk efisiensi garam krosoknya. Nah, ini kalau misalnya kalian mau dikocok-kocok sampai airnya itu dengan garamnya itu kalian aduk, itu bisa. Tapi kalau kami di sini tuh biasanya garam krosoknya itu kita gabungkan dengan aerator. Nah, kita colokkan ke sumbunya. Nanti dengan sendirinya adanya gelembung itu, garam dengan air itu akan tercampur. Ya, garam dengan air akan tercampur. Nah, sambil kita menunggu, ada tips untuk kalian nih. Cara penyimpanan Artemia itu. Kalau kita rekomendasikan, ada beberapa breeder yang memang rekomendasikan di kulkas ya, di freezer ya, di kulkas atau freezer itu gak masalah. Tapi kalau kami biasanya itu menyimpan cukup di suhu ruangan, jadi tempatnya suhu ruangan saja, gak perlu di freezer atau di kulkas. Karena kita juga pernah taruh di kulkas, kita juga pernah taruh di
suhu ruangan atau di luar kulkas lah istilahnya, itu lebih cepat menetas di suhu ruangan. Kita juga kurang tahu, mungkin berbeda juga sih, berbeda suhu di tempat asalnya, tapi kita biasanya itu di suhu ruangan, tidak usah di freezer. Kalau misalnya di freezer itu kita taruh memang, tapi untuk jangka panjang, misalnya untuk 1 bulan ya udah kita taruh di freezer saja. Untuk stok kita 1 bulan misalnya kita taruh di freezer, sisanya sebagiannya lagi kita taruh di suhu ruangan. Nah, kalau misalnya sudah rasa tercampur ya di sini antara garam atau garam krosok dengan airnya, langsung masukkan telur artemianya. Nah, di sini kita biasanya menggunakan setengah. Ini berapa sendok ya? Ya dikira-kira saja sih, dengan kebutuhan kalian. Burayaknya ada berapa? Ada seberapa banyak? Yang ditetasnya biasanya kan satu burayak itu ya, satu pasang itu biasanya menetaskan 200 atau 200 sampai 1000 ekor lah ya bisa. Nah, langsung kalian aduk-aduk. Kalau misalnya sudah masukkan ke air dan garam itu yang sudah tercampur, kalian aduk lagi si telur artemianya. Biar apa? Biar mereka meresap langsung ke dalam kan. Jadi gak di permukaan airnya. Kalian aduk, pastikan rata ya, tercampur dengan airnya. Nah, kalau misalnya kulturnya itu berapa lama atau ditetaskan itu berapa lama? Ini tergantung dari kualitas telur artemianya ya. Tapi biasanya itu 1 hari sampai 2 hari. Itu biasanya artemianya sudah menetas. 1 sampai 2 hari itu artemianya sudah menetas, sudah dipastikan menetas. Kalau misalnya di angka 3 hari belum menetas, berarti otomatis itu kulturnya gagal. Itu disebabkan bisa dengan garamnya terlalu banyak atau garamnya terlalu dikit. Karena kalau misalnya artemia ini kan membutuhkan garam ya untuk penetasannya. Jadi kalau misalnya kalian hanya air saja, itu kami juga belum coba, tapi tidak bisa rekomendasikan karena pengalaman kami biasanya itu menggunakan garam, media garam dengan airnya juga. Nah, ini biasanya tunggu 1 sampai 2 hari. Nanti kalau misalnya sudah jadi, nah di sini kita coba zoom ya. Di sini ada artemianya. Nah, gitu. Coba kita lihat. Nah, artemia itu yang kecil-kecil. Ya, kalau kalian lihat itu di sana ada yang bergerak-gerak. Itu artemianya ini sudah 2 hari ya, 2 hari. 2 sampai 3 hari itu memang sudah masih bisa. Tapi kalau misalnya artemia itu terlalu lama di tempat kultur, bisa sampai 5 hari misalnya, itu mereka akan mati sendiri. Jadi airnya itu nanti akan busuk ya, seperti bau ini ya, bau airnya kutu air. Nah, seperti itu. Karena kutu air dengan artemia itu sama udang-udangan juga ya. Maksudnya ke keluarga udang-udangan. Nah, mungkin cukup sekian video kita kali ini. Kita cukupkan sekian. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.